Setelah saya mengulas ulang malam kemarin tentang dari mana aku, siapa aku, untuk apa aku, hendak kemana aku, kita sama-sama sudah memahami kan? Setelah saya mengulas ulang tentang diri sejati kita itu siapa dan bagaimana, juga kita sama-sama sudah memahami kan? Bahwasanya itulah diriku. Jadi tentang asal-usul dan bahan diri kita dan tentang siapa diri kita, kalau digabung itulah diriku. Lah diriku ini masih bisa disimpulkan lebih ringkes lagi, lebih singkat lagi. Tentang asal-usul dan bahan diri, tentang siapa diri, itu kalau disimpulkan lagi, masih bisa disimpulkan lebih ringkes. Dengan apa yang sudah saya ulas ulang malam kemarin, kesimpulan ringkasnya berarti diriku ini adalah gambaran kenyataan Tuhan. Jika keduanya disimpulkan secara singkat lagi, secara ringkas lagi, berarti kesimpulannya adalah diriku ini gambaran kenyataan wujudnya Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang yang perlu panjenengan renungkan dengan kesadaran hidup panjenengan. Sekarang kita sudah sama-sama mengerti, sudah sama-sama memahami, sudah sama-sama mengetahui bahwasannya bahannya raga kita adalah cinta, kasih, sayang. Sedangkan asal-usulnya raga kita dari cinta, kasih, sayang, Maha Suci. Sedangkan bahannya jiwa kita itu dari empat unsur atau empat esensi kesaktian. Sedangkan asal-usulnya jiwa kita adalah dari empat unsur atau empat elemen atau empat esensi kesaktian Maha Suci. Sedangkan bahannya hidup kita adalah Maha Suci. Asal-usulnya dari ruhnya Maha Suci. Nah, setelah kita mengerti, memahami, dan mengetahui dari mana aku, siapa aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku, pertanyaannya sekarang yang perlu panjenengan renungkan dengan kesadaran hidup panjenengan, apakah kita akan mengingkarinya? Apakah kita akan mengingkari?
bahan dan asal-usul raga kita? Apakah kita akan mengingkari bahan dan asal-usul jiwa kita? Apakah kita akan mengingkari bahan dan asal-usul hidup kita? Kalau iya, itulah yang dimaksud laknatullah. Makhluk yang dilaknat oleh Maha Suci. Itulah yang sebenar-benarnya dosa. Dan itulah yang dimaksud berkhianat atau mengkhianati diri dan Tuhannya. Setelah kita mengerti, memahami, dan mengetahui bahwa diri kita yang sebenarnya adalah kawula Gusti atau sedulur papat kalima pancer atau wahyu pancagaib. Itulah diri sejatinya kita. Diri sejatinya kita adalah wahyu pancagaib atau sedulur papat kalima pancer atau kawula Gusti. Nah, setelah kita mengerti, memahami, dan mengetahui bahwa diri sejatinya kita ini adalah kawula Gusti atau sedulur papat kalima pancer atau wahyu pancagaib, apakah kita akan mengkhianati, mengingkari diri? Kalau iya, itulah yang dimaksud sebagai laknatullah. Makhluk yang satu keadaan dengan Al-Jajil atau iblis yang dilaknat oleh Maha Suci. Sama sekali tidak ada bedanya. Penguraian tentang bahan dan asal-usul raga, jiwa dan hidup yang jika diringkas, jawaban dari sebuah pertanyaan. Dari mana aku, siapa aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Jati diri sejatinya kita yang jika diringkas adalah kawula Gusti atau sedulur papat kalima pancer atau wahyu pancagaib. Jika dimanunggalkan, maka menjadi satu jawaban bahwasanya diriku adalah gambaran wujud kenyataan Tuhan. Dengan ini berarti kita sudah sama-sama mengerti, sudah sama-sama memahami, sudah sama-sama mengetahui bahwasanya kita masing-masing sudah mengenal diri kita itu siapa dan bagaimana. Yang tak lain dan tak bukan adalah gambaran wujud kenyataan Maha Suci. Lah, kalau kita sudah mengerti, memahami, dan mengetahui bahwa diriku ini adalah gambaran kenyataan wujud Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Silahkan panjenengan renungkan dengan kesadaran hidup panjenengan sendiri. Apakah panjenengan akan mengkhianati kenyataan ini? Akan mengingkari kenyataan ini? Atau akan menolak kenyataan ini? Tidak mau menjadi gambaran wujud kenyataan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menciptakan manusia hidup sebagai gambaran wujud kenyataannya. Silakan panjenengan renungkan sendiri-sendiri dengan kesadaran hidup panjenengan. Jika sedikit pun di dalam diri panjenengan tidak ada sifat dan tidak ada sikapnya Tuhan,
maka tidak ada bedanya antara kita dengan Ajajil atau iblis yang dilaknat oleh Tuhan. Persis sama. Ending daripada Wahyu Pancagaib atau Sedulur Papat Kalimo Pancer atau Kawula Gusti ada di kesadaran memohon pengampunan yang terdapat di dalam sabda ayat-ayat kunci. Dikarenakan ngerti atau tidak mengerti, paham atau tidak paham, tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar. Dikarenakan kita mau memohon pengampunan kepada Maha Suci, maka Maha Suci memberikan pengampunan kepada kita. Dan kalau panjenengan ingin tahu, tidak ada satupun kebahagiaan di dunia ini yang rasa nikmatnya melebihi kebahagiaan dari pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau panjenengan pernah merasakan kebahagiaan di dunia ini, maka kebahagiaan yang pernah panjenengan rasakan itu tidak ada apa-apanya dibanding kebahagiaan dari pengampunan yang diberikan kepada Tuhan. Pada awalnya, pada mulanya, saya pernah berpikir bahwa bersedia memohon pengampunan kepada Tuhan, bersedia bertobat, bersedia menyerahkan diri kepada Maha Suci, bersedia memohon pengampunan kepada Maha Suci adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Pada awalnya, saya pernah berpikir bahwa berani mau bertobat, menyerahkan diri, dan memohon pengampunan kepada Maha Suci adalah satu-satu perbuatan yang amat sangat luar biasa. Awalnya saya berpikir seperti itu. Namun ternyata semua orang bisa melakukan itu kalau dia mau. Dalam kenyataannya, semua orang bisa melakukan itu kalau dia mau. Ini terlepas dari pamrih, ada pamrihnya atau tidak ada pamrihnya. Siapapun bisa. Siapapun bisa memohon pengampunan kepada Maha Suci. Dan Maha Suci pasti memberikan pengampunan. Tinggal yang diberi pengampunan itu sadar enggak. Dan semua orang ini bisa melakukan. Terlepas dari punya pamrih atau tidak punya pamrih. Awalnya saya menganggap itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata itu tidak ada apa-apanya. Yang luar biasa adalah mampu memberikan pengampunan kepada sesama makhluk hidup. Itu yang luar biasa. Tidak setiap orang memiliki kemampuan memberikan pengampunan kepada orang lain. Lah, sekarang yang perlu kita renungkan bersama-sama dengan kesadaran hidup kita masing-masing. Kalau Tuhan saja bersedia mau memberikan pengampunan kepada makhluknya, padahal sudah pasti dan jelas makhluk yang memohon pengampunan kepada Tuhan itu karena ada pamrihnya. Apa sih pamrihnya? Pamrihnya agar dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke sorga. Karena pamrih itu,
kemudian bersedia memohon pengampunan kepada Tuhan. Walau begitu, Tuhan tetap bersedia mau memberikan pengampunan. Lah kalau Tuhan saja seperti itu, kenapa kita sulit, berat, dan tidak bisa memberikan pengampunan terhadap orang lain, terhadap sesama makhluk hidup? Kalau tidak bisa, berarti kita meleset dari gambaran wujud kenyataan Tuhan. Dikarenakan Tuhan adalah Maha Pengampun. Dulu, pada awalnya, saya menganggap bahwa membersihkan Baitul Makmur, membersihkan otak atau pikiran dari prasangka-prasangka yang buruk, dari prasangka-prasangka yang jelek, itu adalah sesuatu yang amat sangat luar biasa. Karena tidak semua orang bisa melakukan pembersihan Baitul Makmur, otak atau pikirannya. Hanya orang-orang ahli di dalam berspiritual yang sudah mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu spiritual. Baru dia bisa membersihkan Baitul Makmurnya atau otak pikirannya. Dan pada awalnya, lagi-lagi saya menduga, saya mengira, saya menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang amat sangat luar biasa. Namun tidak dalam kenyataannya. Buktinya, semua para ahli spiritual yang mengerti, memahami, dan mengetahui apa, bagaimana itu spiritual, bisa membersihkan Baitul Makmur atau otak pikirannya. Artinya itu belum seberapa. Yang luar biasa adalah mempunyai kemampuan menjaga kebersihan Baitul Makmur atau otak pikiran kita setelah berhasil dibersihkan. Pada mulanya, pada awalnya, saya menduga, saya mengira, saya menganggap bahwa membersihkan Baitul Muharram atau hati atau batin kita dari rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, dendam, benci, bully, fitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi sesama makhluk hidup, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Awalnya saya berpikir seperti itu. Namun dalam kenyataannya tidak. Itu masih belum seberapa. Dikarenakan setiap para pelaku spiritual yang sudah mengerti, memahami, dan mengetahui apa serta bagaimana itu spiritual, dia bisa membersihkan hati atau batinnya atau Baitul Muharramnya dari rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, bully, dendam, benci, fitnah, bully, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi sesama makhluk hidup, bisa melakukan. Yang luar biasa adalah menjaga kebersihan Baitul Muharram atau hati atau batin kita. Dan tidak semua ahli spiritual punya kemampuan untuk menjaga kebersihan Baitul Muharramnya atau batin atau hatinya agar tidak terkotori, agar tidak ternodai lagi seperti masa lalunya. Pada mulanya,
pada awalnya saya juga menduga, menganggap, mengira bahwa membersihkan Baitul Muqaddas atau Maqdis atau kelamin atau syahwat kita dari keinginan-keinginan yang tidak baik, dari keinginan-keinginan yang tidak berguna, dari keinginan-keinginan yang menyimpang dari titik Tuhan, keinginan-keinginan yang meleset atau luput dari arah titik Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Namun dalam kenyataannya tidak, dikarenakan semua pelaku spiritual yang sudah mengerti, memahami, dan mengetahui apa serta bagaimana itu spiritual bisa, mampu membersihkan Baitul Muqaddasnya atau kelaminnya atau syahwatnya dari keinginan-keinginan yang buruk, dari keinginan-keinginan yang jelek, dari keinginan-keinginan yang bertujuan menyimpang. Bisa melakukan semuanya. Artinya itu tidak seberapa. Yang luar biasa adalah memiliki kemampuan menjaga agar supaya Baitul Muqaddasnya atau kelaminnya atau syahwatnya tetap bersih. Tidak ternoda lagi dengan masa lalunya. Lah, setiap manusia hidup yang terjaga kebersihan Baitul Makmurnya atau otaknya atau pikirannya. Setiap manusia hidup yang terjaga kebersihan Baitul Muharramnya atau hatinya atau batinnya. Setiap manusia hidup yang terjaga kebersihan Baitul Muqaddasnya atau kelaminnya atau syahwatnya. Lah, inilah gambaran kenyataan wujud Tuhan. Itulah sebenar-benarnya diriku, juga diri panjenengan yang sejati. Karena itu, diriku juga diri panjenengan semua diberi stempel oleh Maha Suci sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Lah, ini loh yang tidak gampang. Ini loh yang tidak gampang. Mencari pengertian, mencari pemahaman, mencari pengetahuan tentang apa bahan dan asal-usul raga kita, jiwa kita, hidup kita gampang. Asalkan mau berjuang, berkorban, dan mengabdi di dalam laku spiritual hakikat hidup. Pasti mengerti, pasti memahami, pasti mengetahui. Walaupun lambat laun pada akhirnya. Yang tidak gampang adalah mempertahankan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan tentang dari mana aku, siapa aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Ini loh yang tidak gampang. Mempertahankan agar supaya tetap selalu ingat, selalu sadar diri, tidak lupa. Ini loh yang tidak gampang. Mengkaji pencerahan
tentang diri sejatinya kita yang tak lain dan tak bukan adalah kawula Gusti atau sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib. Gampang. Itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Itu gampang. Asalkan kita mau berjuang, berkorban, dan mengabdi di dalam laku spiritual hakikat hidup, lambat laun akan mengerti, akan memahami, akan mengetahui. Yang tidak gampang, yang luar biasa adalah mempertahankan pengkajiannya. Agar tetap ingat, tidak lupa diri. Itu yang tidak gampang. Membersihkan Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas gampang. Gampang sekali. Itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Asalkan kita mau bertobat, mau menyerahkan diri, kemudian memohon pengampunan kepada Maha Suci pasti akan mengampuni. Gampang kan? Yang tidak gampang adalah mempertahankan agar supaya Baitul Makmur kita, Baitul Muharram kita, Baitul Muqaddas kita tetap bersih. Ini yang tidak gampang. Tidak semua pelaku spiritual hakikat hidup memiliki kemampuan untuk mempertahankan dirinya. Agar tetap suci, agar tetap manunggal jati. Rumit, berat, sulit. Secara awam dikatakan hanya orang-orang pilihan yang bisa. Secara awam dikatakan hanya orang-orang pilihan yang bisa menjaga kebersihan Baitul Makmurnya, Baitul Muharramnya, Baitul Muqaddasnya agar tetap selalu bersih, tidak ternoda lagi. Menjadi barang mustahil bukan? Kalau sudah seperti itu menjadi barang mustahil bukan? Menjadi sesuatu yang mustahil untuk dilakukan oleh seluruh manusia hidup kan? Artinya, selama itu seluruh manusia hidup akan tetap berkutat di dimensi Ad-Jajil. Di dimensi iblis. Yang keadaannya dilaknat oleh Maha Suci. Jadi jangan main-main panjenengan di sini. Jangan main-main. Jika diurai secara detail menjadi sesuatu yang amat sangat mustahil bisa dilakukan oleh manusia, oleh makhluk. Kesimpulannya, mengenal diri belum tentu mengenal Tuhannya. Kesimpulannya, mengenal diri belum tentu mengenal Tuhannya. Kenapa? Mengenal diri kok belum cukup. Mengenal diri kok belum tentu mengenal Tuhannya. Karena mengenal diri ini perlu dipertahankan. Dan mempertahankan diri ini loh yang tidak gampang. Karena diri sejati kita adalah Maha Suci. Diri sejati kita adalah Tuhan. Bagaimana kita bisa mempertahankannya?
Lah wong menyaksikan saja belum, mengenal saja belum. Bagaimana kita bisa mempertahankan Maha Suci yang tak lain dan tak bukan adalah diri sejatinya kita? Mustahil. Makhluk bisa melakukan mustahil. Sebab karena itu saya sering berpesan, jangan gampang percaya. Jangan mudah tertarik. Simak dulu baik-baik agar supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya, agar supaya mengetahui kemana arah tujuannya. Jangan mudah percaya dengan apa yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Jangan mudah tertarik dengan apa yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Apalagi sampai memutuskan mau ikut mengkaji dan mempraktekkannya. Ini sulit. Karena apa? Karena yang dipraktekkan adalah sesuatu yang mustahil bisa dilakukan oleh seorang makhluk. Para leluhur kita meninggalkan filosofi kepada kita. Aku mengenal Tuhan melalui Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan melalui Tuhan? Lawang Tuhan saja kita tidak ngerti. Apa maksudnya Tuhan saja kita tidak paham. Tuhan itu di mana kita juga tidak tahu. Hari ini bisa mengenal diri, besok lupa. Detik ini otak, hati, kelamin bersih. Detik berikutnya ternoda. Kapan bisa mengenal dirinya? Kapan bisa mengenal Tuhannya? Kalau seperti itu terus. Setelah bertobat, setelah menyerahkan diri, setelah memohon pengampunan ketika melakukan patrap samadhi, dan diberi pengampunan oleh Maha Suci, selesai patrap samadhi melakukan dosa lagi. Lalu kapan bisa mengenal Tuhannya? Ini mustahil. Bisa dilakukan oleh makhluk itu mustahil. Kecuali memang makhluk itu sudah dipilih oleh Tuhan itu sendiri, oleh Maha Suci itu sendiri. Namun jangan takut, jangan ragu. Jangan takut, jangan ragu. Wong edan bagu lahir kembali ke dunia ini sebagai kebajikan atau sebagai kesadaran, rasa cinta kasih sayang Ruh Kudus atau Roh Suci. Sebab karena itu, selain kebajikan, selain kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus, tidak bagi wong edan bagu. Kalau panjenengan sudah capek, sudah lelah, dikarenakan melakukan sesuatu yang mustahil bagi panjenengan bisa melakukannya, datang temui wong edan bagu dengan membawa seluruh beban beratmu. Wong edan bagu akan menunjukkan jalan keselamatan kepada panjenengan. Bahkan wong edan bagu akan menemani panjenengan sampai ke titiknya. Gratis. Asalkan panjenengan bersungguh-sungguh. Dikarenakan ini bukan main-main. Betapapun mustahilnya, para ahli mengatakan, betapapun mustahilnya, jika bukan pilihan Tuhan. Kalau Tuhan itu belum memilih, saya punya cara sendiri. Saya punya teknik sendiri. Yaitu diam ketika bersamadhi setelah patrap dan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya. Dua cara, dua teknik inilah yang akan menghancurkan kemustahilan itu.
Kenapa harus diam? Karena sesungguhnya kita adalah bodoh. Kenapa harus diam? Karena sesungguhnya kita tidak punya daya, tidak punya kuasa. Yang ahli, yang kuasa itu Tuhan. Jadi kita harus diam agar Tuhan bisa melakukan kekuasaannya. Kenapa harus menikmati? Rasanya kelakuan yang kita lakukan, tidak ada sesuatu apapun yang itu bukan Tuhan. Setiap pergerakan yang terjadi di dalam diri kita adalah pergerakan Tuhan. Setiap pergerakan yang terjadi pada raga kita itu adalah pergerakan Tuhan. Artinya semua pergerakan dan pergerakan adalah pergerakan dan pergerakan Tuhan itu sendiri. Kalau kita menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, Tuhan mau sembunyi kemana? Tuhan mau sembunyi kemana? Hanya dengan bersedia diam, sembari menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, Tuhan mustahil bisa sembunyi dari kita. Mustahil Tuhan bisa sembunyi dari kita. Lawang setiap pergerakannya, setiap pergerakannya kita nikmati rasanya, mau sembunyi kemana dia? Kesimpulannya, tentang diam, tentang menebar kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, itu adalah penghancur kemustahilan. Dengan diam, semakin jelas kita bisa menyaksikan kekuasaan Tuhan. Semakin tidak ada kelakuan yang gagal kita nikmati rasanya, dengan kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci itu sendiri, semakin tidak punya tempat Tuhan itu sembunyi. Semakin tidak menemukan tempat untuk bersembunyi dari kita. Dan kedua-duanya tidak sulit. Kedua-duanya tidak berat. Kenapa saya katakan tidak sulit? Lawang tidak menggunakan puasa, tidak menggunakan tirakat, tidak menggunakan ubur rampe, tidak menggunakan uang. Dan bisa dilakukan dimanapun. Letak sulit dan beratnya di mana? Kalau panjenengan merasakan sulit dan berat, itu dikarenakan panjenengan belum terbiasa. Itu disebabkan panjenengan belum terbiasa. Belum terbiasa diam. Kebiasaan panjenengan ngerecoki Tuhan terus. Mengganggu Tuhan terus. Bahkan mengambil alih tugas-tugasnya Tuhan. Kekuasaan-kekuasaan Tuhan panjenengan rebut. Nah, panjenengan terbiasa di situ. Makanya untuk diam sulit. Sebab belum terbiasa. Panjenengan merasakan sulit dan berat itu dikarenakan panjenengan belum terbiasa. Kebiasaan panjenengan melakukan apapun itu asal melakukan.
bukan dengan kesadaran, bukan dengan penghayatan, bukan dengan pembelajaran, bukan dengan pengkajian, asal melakukan gitu aja. Sehingganya untuk melakukan apapun dengan kesadaran ya pasti sulit karena belum terbiasa. Kesimpulannya, sulit dan berat itu bukan karena tidak mampu, melainkan kita belum terbiasa. Lah, kunci dan gembok ini sudah saya kumandangkan secara mendunia. Tinggal panjenengan mau mempraktekannya atau tidak. Gemboknya adalah diam ketika bersamadi setelah patrap. Sedangkan kuncinya adalah menikmati rasanya kelakuan yang panjenengan lakukan sendiri di setiap saatnya. Dengan gembok dan kunci yang sudah saya berikan tanpa syarat ini, kecuali kesungguhan panjenengan, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi panjenengan. Tidak ada sesuatu yang panjenengan tidak bisa melakukan kalau panjenengan mau. Karena jika diibaratkan wadah dan isi, panjenengan adalah gelasnya, sedangkan Maha Suci adalah wedang atau airnya di dalam gelas itu. Apa yang mustahil kalau sudah seperti itu? Hanya dengan diam, menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya, tanpa ego, pamrih, arogan, kebersihan Baitul Makmur atau otak, pikiran kita, kebersihan Baitul Muharram atau batin, hati kita, kebersihan Baitul Muqaddas atau kelamin syahwat kita terjaga. Terjaga. Tidak akan pernah ternoda. Sebab tidak punya waktu panjenengan. Semua pergerakan adalah pergerakan Tuhan. Semua pergerakan Tuhan kita adalah pergerakan Tuhan. Nah, kalau seluruh pergerakan dan pergerakan yang kita lakukan, kita nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan itu sendiri, mana punya kesempatan panjenengan untuk berpikir buruk. Panjenengan tidak akan punya waktu, tidak akan punya kesempatan untuk berpikir buruk. Panjenengan tidak akan punya waktu, tidak akan punya kesempatan untuk sirik, iri, dengki, benci, tidak punya kesempatan. Menginginkan sesuatu yang hayal, fikti, mustahil, tidak akan punya kesempatan untuk ke situ. Artinya, 3 singgasana atau 3 istana Maha Suci yang ada di dalam diri kita senantiasa bersih, terjaga, tanpa ego, pamrih, arogan dalam bentuk apapun. Hancurlah kemustahilan dengan semua itu. Panjenengan mau diam sambil menikmati rasanya kelakuan panjenengan sendiri yang panjenengan lakukan di setiap saatnya, bukan cuma kedatonnya, bukan cuma singgasananya, bukan hanya istananya yang akan panjenengan miliki, tapi yang duduk
di singgasana itu pun akan panjenengan miliki. Kalau sudah seperti itu, apa yang mustahil? Betapapun itu tidak menutup kemungkinan. Betapapun begitu tidak menutup kemungkinan adanya orang-orang yang masih membenci kita. Adanya orang-orang yang masih menghina kita. Adanya orang-orang yang masih suka memfitnah kita. Adanya orang-orang yang masih ingin mencelakai kita. Tidak menutup kemungkinan. Itu tetap ada. Karena tidak ada satupun tempat yang di dalamnya tidak ada sampah. Ada tempat yang di dalamnya tidak ada sampah. Tempat yang tidak dihuni saja, lambat laun akan dipenuhi sampah di dalamnya. Apalagi suatu tempat yang ada penghuninya. Sudah pasti ada sampahnya. Artinya, betapapun kita sudah manunggal jati, betapapun kita sudah manunggal suci, akan tetap ada. Orang-orang yang membenci kita itu akan tetap ada. Orang-orang yang menghina kita itu akan tetap ada. Orang-orang yang memfitnah kita itu akan tetap ada. Orang-orang yang berusaha mencelakai kita itu akan tetap ada. Karena itu adalah sampah dunia. Selama dunia ini masih ada, sampah-sampah itu tetap ada. Namun jangan takut. Jangan khawatir. Kalau panjenengan mau diam, sambil menikmati rasanya kelakuan panjenengan yang panjenengan lakukan sendiri di setiap saatnya, panjenengan memiliki kemampuan untuk bisa mencintai siapapun yang benci sama panjenengan. Panjenengan akan memiliki kemampuan untuk mengasihi siapapun yang menghina panjenengan. Panjenengan akan tetap memiliki kemampuan untuk menyayangi siapapun yang memfitnah panjenengan. Dan panjenengan akan tetap punya kemampuan dan kekuatan untuk melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci kepada setiap orang yang berusaha mencelakai panjenengan. Dan itu adalah luar biasa. Panjenengan mampu di situ. Panjenengan bersedia di situ. Panjenengan bisa di situ. Berarti panjenengan sudah membalas budi kepada saya. Artinya panjenengan sudah membahagiakan saya. Kenapa saya bisa dibahagiakan dengan seperti itu? Karena kalau panjenengan dalam keadaan itu, panjenengan bisa membuktikan informasi dari saya tanpa tedeng aling-aling yang tingginya melebihi langit. Kalau tidak berada dalam keadaan itu, panjenengan tidak akan bisa membuktikan, menyatakan apa yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling yang tingginya melebihi tingginya langit. Tidak akan bisa. Namun kalau panjenengan berada di posisi itu, berada di dimensi itu, berada di dalam keadaan itu, apapun yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, setinggi langit bahkan melebihi tingginya langit, panjenengan bisa membuktikannya kepada siapapun. Dan hanya dengan itu saya bisa panjenengan bahagiakan. Kalau panjenengan sudah ada di situ, tidak ada bedanya antara panjenengan dengan saya. Tidak ada bedanya antara panjenengan saya dan Tuhan, tidak ada bedanya. Kita satu kamar, satu rumah, satu tempat, bahkan satu kasur. Secara awam, satu makom.
Untuk itulah kita diberi kehidupan di dunia ini. Untuk itulah kita diberi kehidupan di dunia ini. Agar supaya kita senantiasa bisa manunggal jati secara langgeng dan abadi. Dan hanya dengan itu, seluruh rumah sakit mewah-mewah yang sudah terlanjur ada itu bisa dihapus. Hanya dengan itu, seluruh kemiskinan dan penderitaan yang merata di seluruh dunia ini bisa dihapus. Dan hanya dengan itu, seluruh kuburan yang tersebar di seluruh dunia bisa dihentikan. Karena semua itu bukan untuk manusia hidup. Semua itu bukan untuk manusia hidup. Manusia hidup diberi kehidupan di dunia ini bukan untuk itu. Melainkan untuk menyempurnakan makhluk-makhluk lainnya. Dikarenakan hanya manusia hidup yang diberi stempel sempurna. Kenapa hanya manusia hidup yang diberi stempel sempurna oleh Tuhan? Bukanlah makhluk lainnya. Dikarenakan manusia hidup diberi tugas untuk menyempurnakan makhluk-makhluk lainnya. Bukan untuk sirik, iri, dengki, dendam. Bukan. Bukan untuk saling menghancurkan. Bukan untuk saling mencari-cari kesalahan. Bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Malam ini lengkap sudah. Malam ini lengkap sudah. Informasi tanpa tedeng aling-aling. Tentang siapa aku, tentang dari mana aku, siapa aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Lengkap sudah informasi tanpa tedeng aling-aling dari saya tentang diri sejati kita. Malam ini terlengkapi sudah. Tentang apa, bagaimana, dan seperti apa keadaan manunggal jati itu. Hampir di setiap saat saya selalu bersabda, siapapun panjenengan yang sudah saya temani mencapai suci dan manunggal dengan suci, sudah ahli menguasai teknik-teknik yang dibimbingkan selama di pesanggrahan. Motivasi tambahan dari saya sebagai pengakhir konten video ini untuk panjenengan yang siangnya tidak bisa tidur, sesungguhnya itu anugerah bagi panjenengan. Jadi tidak bisa tidurnya panjenengan, gunakan waktu malam yang mendukung gembleng, waktu siang dikarenakan tidak mendukung gembleng, digunakan untuk istirahat. Itu bukan berarti kalau siang panjenengan tidak boleh patrap. Kalau panjenengan tidak bisa tidur, sulit tidur, itu sesuatu yang luar biasa. Itu kesempatan emas untuk panjenengan. Untuk tidak kedatangan ngantuk. Seluruh ahli spiritual itu ingin. Seluruh pelaku spiritual itu ingin sekali tidak ngantuk, itu ingin. Panjenengan mendapatkan tidak ngantuk, sulit tidur, tidak bisa tidur, mbok dimanfaatkan.
Jadi motivasi yang diberikan, waktu gembleng yang mendukung adalah malam hari. Dikarenakan malam hari orang awam itu istirahat dari aktivitasnya. Maka gunakan waktu malam hari untuk gembleng secara maksimal. Siangnya gunakanlah untuk dendam, tidur sepuasnya. Bukan berarti siangnya tidak boleh patrap samadhi. Artinya, walaupun semalam suntuk panjenengan melakukan patrap samadhi, kalau siangnya tidak tidur, siangnya tidak ngantuk, siangnya tidak bisa tidur, ini kesempatan emas buat panjenengan untuk patrapnya lebih gentur lagi. Jadi jangan bodoh. Karena diberi motivasi siangnya untuk istirahat, jadi tidak mau melakukan patrap samadhi. Waktu di bulan Agustus ini dan pesertanya adalah panjenengan. Yang saya jarang menyaksikan ada yang patrap siang hari. Sebelum panjenengan siang malam patrap. Semuanya. Itu juga saya beri motivasi. Waktu gembleng yang mendukung itu malam hari. Karena malam hari orang awam berhenti beraktivitas. Jadi suara tidak berisik, tidak terganggu. Sehingga kita bisa melakukan patrap samadhi dengan nyaman. Maka gunakan waktu malam dengan sangat maksimal. Lah nanti siangnya gampang digunakan untuk dendam, tidur sepuasnya. Bangun, lapar, makan. Selesai makan, tidur lagi sepuasnya. Saya beri motivasi seperti itu. Tapi siang malam melakukan patrap samadhi. Karena tidak ngantuk. Dengan melakukan patrap samadhi, selama belum ngantuk, itu mengurangi. Mengurangi apa? Pemikiran-pemikiran, mengurangi kebatinan-kebatinan. Ini terkurangi. Lah panjenengan ndak bisa tidur, wah iya ndelopong, mondar-mandir ke sana duduk lah, ndak mau patrap. Oh iya, bagaimana ndak kemomoran panjenengan? Padahal itu kesempatan emas, itu anak tangga luar biasa kalau panjenengan tidak bisa tidur. Kenapa? Kalau tidak bisa tidur kan bisa patrap. Jadi secara awam, hanya kloter ini yang saya itu jarang lihat ada yang patrap siang hari. Sebelumnya tanpa saya suruh seperti itu. Padahal diberi anak tangga oleh Romo. Anak tangga yang sangat luar biasa untuk tetap bisa melakukan patrap di setiap saat. Jadi jangan dikira, oh berarti siang harinya tidak boleh patrap. Kalau siang hari berarti tidak boleh patrap samadhi. Jangan dikira seperti itu, bukan. Lawang waktu gembleng itu kan dimulai dari jam 6.05 sore sampai jam 6.05 sore lagi. Berarti kan sehari semalam tuh. Namun kalau siangnya bisa maksimal atau malamnya bisa maksimal, kan salah satunya bisa untuk istirahat. Misal siangnya bisa maksimal, malamnya bisa istirahat. Malamnya bisa maksimal, siangnya bisa istirahat. Kalau siang maksimal ini mustahil karena panjenengan masih belajar. Kenapa kalau siang kok mustahil maksimalnya? Siang hari itu waktunya orang awam beraktivitas. Suara-suara berisik. Sementara panjenengan masih belajar, bisa maksimalnya dari mana? Lawang malam hari yang waktunya mendukung aja panjenengan tidak maksimal, apalagi siang hari yang berisik. Maksud saya seperti itu.
bukan berarti kalau siang tidak boleh patrap samadhi. Jangan lupa berulang-ulang kali saya katakan, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan anggap remeh. Apa yang panjenengan lakukan itu tidak sebanding dengan apa yang akan panjenengan dapatkan, yaitu hasilnya. Para pendahulu kita untuk mendapatkan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan tentang bahan dan asal-usul raga, jiwa, dan hidup kita, itu dibutuhkan 15 tahun loh perjalanan spiritualnya. Hanya mendapatkan ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan tentang bahan dan asal-usul raga, jiwa, dan hidup kita. Dibutuhkan perjalanan spiritual 15 tahun. Panjenengan hanya beberapa menit bisa mendapatkan dari saya. Tidakkah panjenengan merenung sampai ke situ? Untuk mendapatkan ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan tentang diri kita sejatinya, dibutuhkan 25 tahun. Sedangkan untuk mendapatkan keadaan moksa, ini bukan manunggal suci ya, bukan manunggal jati. Terlalu jauh. Untuk mendapatkan moksa, agar supaya tidak mendapatkan efek surga atau neraka, yaitu dengan cara moksa, para pendahulu kita itu meninggalkan seluruh duniawinya, masuk ke dalam gua, duduk bersila dalam keadaan tegak bertahun-tahun sampai lumutan. Sampai jadi fosil yang kemudian lenyap. Artinya berhasil moksa. Panjenengan hanya 4 hari 4 malam mendapat bantuan untuk bisa mencapai suci dan manunggal suci. Mencapai suci manunggal suci itu melampaui moksa. Hanya dengan melakukan patrap samadhi, tidur sepuasnya, makan sekenyangnya, medang rokok sepuasnya, jangan anggap remeh. Kalau dengan cara dan teknik yang sesungguhnya, yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita, panjenengan tidak akan mampu. Tidak akan mampu panjenengan. Jadi manfaatkan waktu panjenengan selama gembleng dengan maksimal. Entah itu malam, entah itu siang. Maksimal yang saya maksud patrap samadhi, bukan selain patrap samadhi. Istirahat dari patrap samadhi, nikmati rasanya kelakuan panjenengan. Yang saya maksud maksimal itu. Itu. Bukan selain itu. Jadi kalau harus saya katakan, sesungguhnya panjenengan selama gembleng di sini itu, satu, panjenengan itu sedang bertapa. Kedua, panjenengan itu sedang bisu. Jadi jangan lepas, jangan keluar dari keadaan gembleng.
Jangan lepas, jangan keluar dari keadaan gembleng. Jadi kalau tidak ngantuk, tidak bisa tidur, jangan ikuti. Tarik dia, bawa dia untuk gembleng, untuk patrap samadhi maksudnya. Untuk patrap samadhi. Malam untuk gembleng, siang untuk istirahat, itu sebenarnya bentuk bantuan dari saya agar supaya panjenengan ringan. Nah kalau panjenengan mampu tidak tidur, ya luar biasa kan siang malam bisa patrap kalau panjenengan mampu tidak tidur. Karena yang saya tahu, ngantuk itu kan sulit banget kan. Ngantuk itu sulit banget. Makanya saya ringankan. Malamnya buat melek, agar gemblengnya maksimal, siangnya buat istirahat. Itu bantuan dari saya. Agar supaya panjenengan mampu tidak ngantuk ketika sedang patrap samadhi. Lah kalau panjenengan mampu tidak ngantuk, wih kan luar biasa itu. Kan luar biasa bisa siang malam patrap samadhi kan. Tentang apa dan bagaimana yang sedang kita kaji bersama, yang sedang kita praktekkan bersama, tuntas sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling malam ini. Untuk yang sedang gembleng, kalau gemblengnya kurang maksimal berarti kebangetan jenengan. Kadangan kita malam ini adalah kelengkapan dari kadangan kita malam kemarin. Nanti kalau panjenengan sudah selesai gembleng dan pulang ke rumah masing-masing, lupa, ndak ingat tentang dari mana aku, siapa aku, untuk apa aku, hendak kemana aku. Lupa, ndak ingat tentang diriku. Lupa, ndak ingat tentang diam di dalam samadhi. Lupa, ndak ingat tentang menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Setelah menyimak video kadangan kemarin malam yang saya beri judul Diri sejatinya manusia adalah potensi maha dahsyat bagi manusia itu sendiri. Lanjutkan ke video yang ini. Nah, kalau sudah kembali ingat, berusahalah untuk tidak putus di dalam menikmati rasanya seluruh kelakuan yang kita lakukan. Karena hanya dengan seperti itu kesadaran kita akan menjadi kontinu, kesadaran kita akan menjadi universal. Kalau kesadaran kita sudah kontinu, kalau kesadaran kita sudah universal, Baitul Makmur atau otak pikiran kita, Baitul Muharram atau hati batin kita, Baitul Muqaddas atau kelamin syahwat kita akan tetap selalu terjaga kebersihannya, dikarenakan kita tidak punya waktu lagi untuk macam-macam, untuk neko-neko. Termasuk lupa itu tadi. Nah, kesadarannya kontinu kok lupa? Tidak mungkin kan? Kesadarannya universal kok tidak ingat? Tidak mungkin kan?
Beratnya Pak Web. Enggak. Lawang itu jati diri kita, beratnya di mana? Nah, kalau jati dirinya makhluk lain mungkin berat. Nah, ini jati dirinya kita sendiri kok. Berat bagaimana, sulit bagaimana? Enggak. Kita dicipta untuk itu, kita dirancang untuk itu, kita didesain untuk itu, dan kita diberi kehidupan di dunia ini untuk itu. Tugas kita itu. Beratnya bagaimana? Kalau berat dulu, ketika diadakan sebuah perjanjian, mestinya hidup kita angkat tangan. Saya tidak mampu, Tuhan. Saya tidak kuat, nyerah. Nah, nyatanya hidup kita menyanggupi. Berarti kan dia mampu melakukannya. Bisa melakukannya. Toh tinggal menikmati rasanya, kelakuannya Tuhan itu sendiri. Nggih. Dan kadangan kita malam ini saya cukupkan. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Maksimal nggih. Soalnya waktunya mepet. Kalau sampai tidak maksimal jenengan ngendok karena tanggal 12 tutup, maka panjenengan akan saya pending, dilanjut tanggal 19 dan 20. Itu pun diulangi dari awal. Kalau sampai panjenengan tidak maksimal.